Shalom. Bolehkah saya tahu adakah Amaningsi di sini? Luar biasa, puji Tuhan. Saudara-saudara, kita mau dengar beberapa kesaksian. Dan bersama dengan kita hari ini, saya tidak menduga beliau tiba tadi pagi. Beliau adalah hamba Tuhan dari gereja kita, dan juga kita dengar kesaksiannya dari mana, bagaimana pelayanannya di Medan. Nanti dia kenalkan dirinya sendiri, tetapi kita juga mau mendengarkan kesaksian dari seorang dari kita. Semalam sudah dimulai The Parenting Project dengan mendengarkan video, melihat video, dan kemudian diskusi-diskusi pendek. Dan hasilnya semua kami, termasuk saya juga, waktu mengulang lagi modul 1 yang bicara sebagai orang tua, ya, teladan yang baik. Dan saya rasa tidak ada kami satu pun yang pulang sia-sia. Kami merasakan ada sesuatu perubahan dalam diri, dan kesaksian-kesaksian begitu banyak dari grup, dari kelompoknya kami, saya yang saya pimpin. Itu luar biasa, semua bercerita bagaimana sudah mulai banyak yang salah ternyata. Satu hal yang penting dari yang semalam, saudara-saudara, disebutkan bahwa perbuatan Anda jauh lebih kuat berbicara daripada kata-kata Anda. Itu sebabnya saya pernah taruh di Facebook status yang berkata bahwa anak itu biasanya gagal mengikuti apa yang orang tuanya katakan. Biasanya gagal. Tapi anak tidak akan pernah gagal mengikuti apa yang orang tuanya lakukan. Itu tidak akan pernah gagal. Nah, semalam saudaraku, luar biasa sekali. Ya, mungkin kita berpikir, saya sudah baik-baiknya anak saya. Tapi sebenarnya ketika nanti kita ikuti terus sampai modul yang terakhir, kita akan sadar bahwa ketika anak masih kecil, bagaimana caranya kita mendidik. Anak udah SMP, remaja, anak sampai sudah dia berkeluarga, ya, kuliah, menikah, itu semuanya beda caranya. Nah, itu sebabnya hari ini karena masih modul 1, saya mengajak hari ini satu orang saja memberi kesaksian untuk kita semua apa yang dia tangkap dari modul kemarin ketika mengikuti Parenting Project. Saya minta dengan segala sukacita, mohon Amaningsi menyampaikan kesaksiannya. Kita beri tepuk tangan buat Amaningsi hari ini. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu, kami coba bercerita tentang video yang kami tonton bareng semalam, yang namanya The Parenting Project. Sebelum ini sudah berlangsung satu gelombang sudah berlangsung, dan menurut saya itu adalah pelajaran yang biasa-biasa saja. Karena video itu saya juga sudah download, karena di SDOB kami diwajibkan sebagai orang tua untuk menonton video itu. Tapi semalam kami tonton bersama-sama dengan beberapa jemaat. Di sana saya banyak mendapatkan sesuatu secara pribadi, Bapak Ibu, bahwa anak-anak itu ibarat tanah liat di tangan sang pengrajin. Seperti apa anak kita ke depan bergantung dengan pola asuh kita saat ini. Kalau kita mau anak-anak kita menjadi orang yang luar biasa, orang yang hebat, ditentukan dengan pola asuh kita saat ini. Bapak Ibu, rupanya anak-anak itu dia tidak berubah dengan kata-kata kita, dengan kita menyuruh dia berbagai macam hal, tetapi dia belajar dari kehidupan kita sehari-hari, dari tindakan kita sehari-hari. Anak-anak tidak akan meniru bagaimana bagusnya suara kita. Anak-anak tidak akan berubah dengan perintah, dengan
suara besar, tetapi dia belajar, dia berubah dengan tindakan kita setiap hari. Itu membuat kami sadar bahwa kalau selama ini menurut saya membina anak-anak itu, mendidik anak-anak itu sudah baik menurut saya. Rupanya tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Kita terus belajar dan belajar. Ya. Selama ini saya berpikir kalau anak-anak itu tanggung jawab dari gurunya kalau di sekolah dia. Untuk belajar lebih baik dia ada gurunya. Kalau di sekolah minggu ada sekolah minggu, ada guru sekolah minggu yang mengajarin dia untuk baca firman. Cukuplah saya mencari kebutuhan jasmaninya. Tapi rupanya Bapak Ibu di video itu semalam tidak hanya sebatas itu. Kita menyediakan kebutuhan anak-anak kita. Lebih dari situ, bagaimana kita menjadi teladan, bagaimana kita menjadi contoh bagi anak-anak kita. Kita sebagai orang tua, kita juga harus hati-hati bertindak karena mereka belajar dari tindakan kita setiap hari. Satu hal yang membuat kami terkesan semalam bahwa sehebat apapun guru di sekolah tidak pernah menggantikan posisi kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita. Dan sebaik apapun guru sekolah minggu mengajari, mendidik anak kita untuk belajar firman, sekali lagi tidak pernah menggantikan posisi kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kita belajar firman. Itu menurut kami Bapak Ibu yang sangat penting, bahwa kita harus makin belajar dan makin belajar, terutama dalam nonton bareng video itu yang namanya The Parenting Project. Untuk itu kami menghimbau buat Bapak Ibu, ya, untuk mari kita bersama-sama belajar bersama-sama melalui video tersebut untuk lebih lagi belajar. Karena saya pribadi saya menyadari bahwa sangat jauh, sangat tidak ada apa-apa yang saya buat terhadap anak saya di rumah. Semalam hal kecil Bapak Ibu, saya pulang kurang lebih jam 10 ke atas, saya sampai di rumah. Anak saya tiba-tiba dia bangun dan dia buka pintu. Lalu saya duduk istirahat karena dari sini kami, dan mengambil air bisa minum. Terus saya, karena rasa penasaran saya putar balik video itu, saya tonton lagi. Dan anak saya tanya, dari mana Bapak? Kenapa malam? Apa urusannya di sana? Saya beritahu, kami ada pertemuan di gereja. Dan saya mulai menonton video itu Bapak Ibu. Lalu dia diam-diam mengambil HP satu lagi. Dia minta izin, Papa bisa saya pakai HP ini, saya nonton. Saya bilang, nah ini sudah malam, udah larut malam, silakan tidur, besok kita ke gereja. Apa katanya? Papa juga kan nonton. Kenapa saya dilarang? Saya bilang, nah malam capek, nah besok kita kan ke gereja, kalian sekolah minggu besok. Ah tidak, saya tunggu Papa. Bapak kan pegang HP nonton Papa, saya juga nonton. Saya tunggu Papa sampai habis. Betul Bapak Ibu, sampai saya habis. Enggak tidur dia, ditunggunya saya. Ya, dia mau tidur bersama dengan saya. Jadi itu hal kecil Bapak Ibu. Ya, menurut saya betul sekali apa yang diceritakan di video ini. Hal kecil itu bagi saya, anak itu belajar dari sikap kita, dari apa yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu semuanya, apapun yang kita lakukan jangan pernah kita sepelekan, karena anak kita di sana sedang merekam apa yang kita lakukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita beri tepuk tangan. Haleluya. Terima kasih Amaningsi, luar biasa ya. Saudara-saudara, itu baru modul 1. Ya, belum modul 2, 3, 10. Dan yang ke-11 nanti menjadi orang tua sepanjang masa. Ya. Kami yang sudah menyelesaikan pada gelombang 1, saya percaya kami ngalamin perubahan-perubahan. Dan mungkin Anda berkata, apa sih udah taunya saya? Ada satu yang Amaningsi cerita kemarin ya, saya ceritain karena dia sudah cerita pada kami. Dia tadi seperti katakan, orang tua saya capek, wajar.
Dia kerja, pulang nanti malam, menjelang malam, pergi lagi ke kantor, begitu terus. Sehingga dia berpikir guru di sekolah lah yang diandalkannya. Tadi dikatakannya bukan? Guru sekolah minggu lah yang diandalkannya. Untuk apa? Untuk mendidik anaknya, memberitahukan firman Tuhan. Ternyata salah besar. Makanya jangan pernah berpikir, dengar, kau masukkan anakmu di sekolah yang terbaik di kota Gunung Sitoli, lalu kau berpikir nanti anakmu jadi orang, mohon maaf tanda kutip jadi orang, supaya sukses maksudnya. Tidak ada itu jaminannya. Jaminannya adalah andalah yang memberi teladan, itu jaminannya. Orang tua yang memberi teladan, di situ jaminannya. Masih bisa, kalau mau ikut modul 2 masih bisa. Tapi kalau modul 3 nanti Anda tidak ikut 1, 2, 3 tidak ikut, ya lebih bagus tunggu gelombang selanjutnya. Karena bagi saya yang sungguh-sungguh saja yang ikut, yang tidak sungguh-sungguh tidak masalah. Tunggu gelombang selanjutnya lagi. Karena kita tidak mau ketinggalan, karena itu berurut terus. Oke, terima kasih untuk kita semuanya, untuk yang mendengarkan, dan biarlah itu menjadi sebuah kesaksian. Minggu depan kita akan dengar kesaksian yang lain lagi, ya mungkin dengan orang yang berbeda, untuk bisa bercerita modul 2 itu bagaimana, apa yang ditangkapnya. Sederhana, nggak ada bahasa baca Alkitab terlalu atau teologianya bagaimana ayatnya, enggak. Sederhana sekali. Videonya pendek, hanya berdurasi 4 menit. Yang kemarin paling tinggi itu 6,5 menit, 6,5 menit itu paling lama. Bayangin hanya 6,5 menit dengerin begitu ya. Dan kita banyak dapat hal. Terima kasih untuk kesaksiannya, sekali lagi untuk Amaningsih. Kiranya apa yang sudah dengarkan, dan saya percaya minggu depan Inaningsih pasti ikut. Haleluya. Ya, saya percaya karena kemarin Inaningsih mungkin ya terlalu sangat sibuk gitu. Lebih sibuk mungkin dari malaikat kali ya, saudara-saudara, sehingga mungkin nggak bisa ikut begitu. Tapi saya percaya minggu depan yang pasti ikut ya, saya yakin itu. Oke, kita dengar lagi kesaksian hari ini dengan kesaksian yang berbeda. Ada hamba Tuhan di sini, biarlah beliau yang memperkenalkan diri, pelayanannya bagaimana di awalnya, dan ngapain dia datang ke Nias ini lagi. Ya, tujuan ke Nias ini saya tidak tahu bagaimana. Tadi dia cerita, biar dia cerita sendiri. Mari kita sambut hari ini hambanya. Beri tepuk tangan untuk beliau. Tuhan berkati. Salam Bapak Ibu. Saya gemetaran di sini loh Bapak Ibu. Melihat Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus baik. GKB udah makan semua kan? Udah sarapan? GKB masih 30%. GKB banyak belum makan. Bapak Ibu, saya perkenalkan diri. Nama saya Itolo Daily. Jadi hanya Marga Daily yang dia bantu. Ada Marga Daily di sini? Suaya. Lemado Daily bakabada. Ada Marga Daily? Angkat tangannya kalau ada. Haleluya. Sendiri saya di sini. Saya punya istri 1 Bapak Ibu. Anak saya 3. Anak yang pertama kerja di bank swasta, bank BDS namanya. Anak yang kedua dan ketiga, karena ini kembar sepasang, saat ini sedang kuliah semester 5 di Unimed. Yang satu jurusan PPKN, yang satu lagi laki-lakinya seni rupa. Jadi dia bagian lukis-lukis. Saya pernah dilukisnya, jelek kali wajahku dibuat. Tapi waktu saya ambil rapotnya di SMA 1 Negeri Medan, kepala sekolahnya panggil saya. Anak bapak ini? Iya. Lihat fotoku katanya. Itu di dinding. Saya lihat, saya bandingkan persis seperti kepala sekolahnya. Tapi waktu dia lukis saya jelek kali. Saya tanya, kok jelek kali bapak buat? Jelek kali kau buat bapak ini?
Dia bilang, memang jelek Bapak katanya. Tapi saya bilang gak apa-apalah. Saudara, kami pelayanan di Gereja Kristen Baitani Jemaat Karunia Ilahi. Kalau selama kurang lebih 4 tahun itu kami mondar mandir. Kenapa mondar mandir? Nyewa gereja, nyewa gedung gereja maksudnya. Tapi sekarang sudah punya gedung sendiri. Baru bulan Oktober tahun yang lalu diresmikan. Puji Tuhan kami sudah memiliki gedung sendiri sekarang ini. Walaupun belum siap Bapak Ibu, yang belum siap itu yaitu bagian luar belum diplaster. Kemudian kanopi depan sudah dipasang tapi lantainya belum. Kalau di dalam keramik sudah, yang di dalam masalahnya belum ada AC-nya. Di sini besar-besar AC-nya saya lihat. Ini AC juga ini. AC putar namanya. Nah Bapak Ibu, kami tinggal dulu tidak sama tempat tinggal kami. Di gereja beda dengan rumah, tapi sekarang kami sudah pindah di gereja, ada pastorinya, dan supaya mempermudah semua pelayanan. Jelas itu ya, perkenalannya, namanya jelas, istrinya jelas 1 orang, anak 3. Pelayanan juga jelas. Tadi Bapak Gembala kita bilang tujuannya ngapain ke Nias. Saudara, tahun lalu pada bulan September saya lagi pembangunan di Medan. Kakak saya paling besar meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Saya pulang. Tapi bulan ini, tahun ini suaminya yang pulang. Hari Jumat yang lalu. Pulang kemana? Ke rumah Bapak di surga. Nah jadi saya pulang lagi. Kenapa? Karena tahun lalu saya sudah janji. Waktu itu dia kasih kata sambutan. Saya berterima kasih kepada adik saya dari Medan datang ke sini. Saya tahu adik datang ke sini karena kakaknya meninggal. Tapi saya tahu kalau saya meninggal nanti adik nggak datang. Katanya begitu. Saya jawab, Bang, saya tidak pernah membedakan. Abang ipar ini bukan abang ipar menurut saya, tapi itu abang kandung. Jadi kalau abang mati dipanggil Tuhan, saya akan datang. Makanya saya datang saudara. Nah tadi pagi saya sampai di pelabuhan, saya pikir toh juga kalau dikejar di kampung, besoknya dikubur. Lebih baik saya ibadah dulu di GKB Gunung Stoli. Kenapa? Karena GKB itu rumah kita. Amin. Nah saudara, saya bukan berkhotbah, tapi saya kasih satu gambaran apa yang telah saya alami saudara. Mengenai dari Bapak siapa tadi? Amaningsi Madohadei Tapaningsi Tafena. Puji Tuhan. Bapak, kadang-kadang kita sebagai orang tua hanya tahu berkata, kasih contoh yang kecil, jangan merokok. Kita sendiri jadi sebenarnya perbuatan itu, karakter itu jauh lebih berguna dari setiap kata-kata kita. Saya punya anak 3, beda-beda saudara. Anak saya paling kecil yang tukang lukis itu, saya bilang kalau saya punya anak 30 orang tapi seperti itu ya, tidak masalah sama saya. 30 orang saya siap punya anak, tapi seperti anak yang saya yang paling kecil itu. Tapi saya punya anak yang pertama itu, Tuhan Yesus lain memberkati. Mungkin saudara bisa memahaminya.
Tapi saya percaya saudara, ketika kita berbuat, anak-anak melihat karakter kita, dia akan contoh. Anak saya waktu SD, saya makan pisang. Di tempat tidur ini saya makan pisang. Lalu saya ambil kulit pisang itu, saya lempar begini, sampai di sana. Tidak lama kemudian dia juga makan pisang di tempat tidur yang sama. Kulitnya dia buang juga seperti begini, sampai di sana. Bisa diambil kesimpulannya Bapak Ibu, setiap apa yang kita lakukan itu akan dilakukan oleh anak kita. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Anda diberkati kesaksiannya ya. Amin ya. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan. Kalau begitu kita akan belajar kebenaran. Tema kita pada bulan ini berbicara tentang ketaatan. Taat itu adalah inti ibadah kita. Sekali lagi, ketaatan itu adalah inti ibadah. Saudara-saudara, ketaatan seringkali menjadikan kita takut begitu, atau bukan takut, rasanya jenuh. Tapi sesungguhnya nilai kekristenan Anda dan saya, sekali lagi, nilai kekristenan Anda dan saya itu bukan di sini, bukan di gereja. Nilai kekristenan Anda, nilai kekristenan Anda dan saya itu dinilai di luar sana, melalui perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Itu dinilai. Kalau di gereja itu semuanya kita bisa terbilang nilainya itu 90, ataupun bisa dibilang sampai bisa mencapai 100 kelihatannya di dalam kita berbicara tentang nilai kehidupan kekristenan di dalam gereja ini. Tapi yang sesungguhnya itu ada di luar sana. Dan ketaatan Anda itulah yang menjadi sebuah penilaian dunia atau masyarakat terhadap kita. Siapa kita tergantung dari bagaimana Anda mentaati kebenaran. Dengan demikian, sama seperti orang tua tadi, seperti kesaksian tadi, bahwa ternyata orang tua itu dinilai dari perbuatannya. Sama itu artinya dinilai dari ketaatannya pada perintah. Kita suka memerintahkan anak orang lain terhadap untuk sesuatu hal. Bagaimana dengan kita? Harusnya kita sudah memulainya. Makanya pendeta pun susah sebenarnya juga. Karena pendeta ini kan jago bicara, namun seringkali sulit dalam perbuatannya. Perkataannya manis. Sampai ada yang bilang begini, pokoknya jangan lihat perbuatan saya ya, lihat aja lah apa yang kusampaikan. Bisa begitu? Nggak bisa lah. Harus perbuatan itu menyertai setiap perkataannya. Bahasa yang sering disebut dalam kitab Yakobus, iman Anda harus disertai dengan perbuatan Anda. Nggak bisa cuma ngomong saya beriman, tapi perbuatan itu tidak menunjukkan Anda beriman. Itu sebabnya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, sia-sia. Jadi saudaraku, belajarlah kita untuk menyadari pentingnya yang namanya taat. Ibadah itu di dalam gereja itu nyanyian, kita tadi memuji Tuhan ya, itu baik. Setiap agama itu punya ritualnya, setiap agama. Ritual dalam menjalankan ibadahnya. Kita juga sebenarnya ritualnya ada. Apa itu? 1 lagu lambat. Habis itu doa, baru kemudian 3 lagu girang, lagu pujian. Habis itu 1 lagi lagu lambat lagi, yang lagu penyembahan, baru firman. Habis itu mungkin ada kesaksian. Habis itu kolekte, pengumuman, pulang. Minggu depan begitu lagi. Itu ritual sebenarnya tanpa sadar. Ya ada gereja lain, katakan begitu, teman-teman kita dari gereja-gereja lain, ritualnya beda lagi. Ritualnya itu mungkin kan ada 1
ada yang disebut dengan votum, ada epistelnya dibacakan. Nah, itulah ritualnya. Nah, tetapi semuanya itu intinya dalam menjalankan ibadah itu sebenarnya adalah taat nggak kita dengan Tuhan kita. Jadi itu inti sebenarnya dalam sebuah ibadah. Karena tujuan yang utama adalah bagaimana kita ini mengalami perubahan hidup. Sekarang pertanyaannya, ketika Anda mendengar kata taat, apa yang muncul dalam pikiran Anda? Itu pertanyaan dulu. Taat, apa yang muncul dalam pikiran Anda? Apa? Positifkah atau negatifkah? Apa dalam pikiran nih sekarang? Ini coba ditanya dulu. Anda coba cek di hidup Anda hari ini. Atau Anda memang begitu bilang taat, Anda menyukainya? Yes, luar biasa. Anda senang dengan ketaatan, bicara ketaatan itu. Atau Anda jadi orang yang tidak suka bicara soal taat itu, nggak suka. Kenapa? Karena sepertinya kebebasan Anda itu dibatasi, dikungkung. Ada banyak orang seperti itu, saudara-saudara. Dan saya dulu termasuk orang yang seperti itu. Karena bicara tentang mukjizat, bicara tentang kuasa, saya sangat senang sekali. Dua orang benar tinggal yakin didoakan besar kuasanya. Amin. Oh, itu kalau teriaknya itu luar biasa itu. Tapi bicara tentang hidup Anda harus Anda serahkan buat Tuhan. Belajar taat. Itu langsung berpikir nggak ada lagi suara amin, nggak ada lagi. Ya, yes. Begitu. Tapi kalau bicara tentang berkat misalnya, ini berkat, amin, haleluya, yes. Kalau perlu dua tangan sama ikut kaki, yes, begitu. Tapi begitu bicara taat, bicara tentang kita harus melakukan pertobatan hidup setiap hari, itu seolah merasa gampang begitu. Apa sih ini kok korbannya gimana sih? Gitu kira-kira gitu dia. Kok ada lagi yang bilang kayaknya korbannya kurang memberkati gitu dia. Itu pikiran Anda hari ini, yang hari ini kita semua. Coba Anda cek. Jangan reka-reka pikiran orang. Oke? Jangan. Kadang-kadang ada pula orang, iya betul kali ini. Terus ditengoknya kawannya, ya kan? Seolah-olah dia ngerti isi kepala kawannya itu. Enggak suka dia taat ini, enggak suka. Kepala orang yang ditengoknya. Kepalamu, tengok kepalamu. Belah kalau perlu tengok. Jangan ijat orang gitu. Karena ketaatan itu sebenarnya kadar dalam setiap orang itu beda-beda memang, saya tahu. Beda-beda. Ada orang susah sekali taat misalnya dalam hal memberi. Susah kali. Karena dianggapnya apa ya? Itu aja sih khotbah gitu, memberi. Itu nggak suka dia, karena itu taat sebenarnya, taat memberi. Tapi ada juga orang yang suka bicara taat nggak memberi. Tapi ada juga yang lain yang lebih suka dia apa? Taat itu bicara tentang apa? Bicara tentang kuasa Tuhan. Kita doa, berpuasa. Itu kuat sekali, doanya kencang gitu. Tapi untuk taat, bagaimana menundukkan diri pada suami misalnya, dia nggak suka. Nah itu tadi sebenarnya kadarnya itu ada saja yang beda-beda. Nah sebabnya saudara-saudara, banyak orang ya berkompromi terhadap dosa demi sebuah keuntungan pribadinya. Kompromi, itulah yang sulit menjadi taat karena dia kompromi. Nah, komprominya kenapa ya? Bisa karena ajakan teman, bisa jadi kompromi. Bisa juga karena apa? Ya karena memang sesuatu kejadian terjepit, tidak ada sepertinya jalan keluar. Bagaimana caranya? Ya kompromi. Bisa juga. Tapi kita mau melihat hari ini apa kata Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan taat. Itulah dia intinya. Kalau kamu mengasihi aku, kau akan taat. Jadi ada hubungan yang erat antara mengasihi dengan mengikuti perintah atau taat. Ada hubungan yang begitu dekat.
Itu sebabnya sebenarnya ketaatan kita itu adalah ekspresi kita mengasihi Tuhan. Ekspresi. Buah dari kasih kita kepada Tuhan itu adalah ketaatan. Dengarkan saya. Kalau Anda taat karena dipaksa, perhatikan tadi kesaksian-kesaksian kita sebagai orang tua. Kalau anak kita paksa mengikuti perintah, ini paksa, ini perintah ini, biasanya itu gagal. Pasti gagal. Tapi kalau dia mengikuti perintah karena mengasihi kita, itu berhasil. Di situ pasti berhasil. Jadi mengikuti perintah bukan karena takut dihukum, ngerti maksudnya? Jadi kan orang kan suka gitu. Contohnya, kenapa kamu enggak berzina misalnya? Dia jawabnya apa? AIDS. Jangan, nanti ada AIDS. Takut AIDS. Nah, itu kan takut dihukum berarti itu. Yang begitu nggak bertahan lama, goyang itu pasti. Jadi karena takut dihukum. Anak kita pun, kenapa kamu cuci piring? Misalnya nih, dia jawab apa? Nanti kalau nggak diuk, nanti pulang mama, dapat aku tuh, itu pukulan tilam. Nah, dia terus kita bangga. Oh, berhasil. Kutakut-takuti anakku. Inilah akibatnya kalau kau tidak begini. Dengarkan saya, nggak tahan lama. Tapi dia mengikuti perintah. Kenapa? Kenapa kamu cuci piring? Iyalah, udah capek mama, capek bapak, ya ku bantulah. Nah, itu pasti mengasihi. Dan itu permanen. Taatnya itu permanen. Enggak timbul tenggelam. Permanen dia. Nah, saudara-saudara, di dalam Tuhan juga seperti itu. Kita mentaati itu karena kasih. Nggak usah jauh lagi, nggak usah jauh. Ibu bapak yang hari ini sudah punya anak, Pak Itolo tadi sudah punya anak 3 besar-besar, seperti kami juga. Dulu waktu pacaran kita itu gimana coba? Suami istri kita dulu sebelum menikah gimana coba? Hah? Saya masih ingat karena saya mencintai betul Ibunda Pertiwiku itu, yang turunan raja itu. Apa yang terjadi? Kuhadang semuanya demi cinta itu. Ngerti nggak maksud saudara? Artinya apa? Berani apapun ya karena cinta itu. Pokoknya inilah dia. Permanen kan? Karena cinta kan permanen dia. Babak belur dia apa pun, wah luar biasa. Sampai-sampai ada mahasiswa bilang karena cintaku pak, cinta ditolak pak, dukun bertindak. Kurang ajar itu, jangan ikuti. Itu nggak betul itu. Orang yang mencintai itu pastilah dia akan berkorban. Betul nggak saudara-saudara? Anda bicara mengasihi, Anda bicara mencintai, terus nggak berkorban, mana mungkin? Makanya sebenarnya kalau ada suami yang selingkuh, sebenarnya dia tidak mencintai pasangannya, tapi dia bilang enggak, aku mencintai pak. Lah kenapa kau selingkuh? Ya jawabannya gampang aja. Jawaban yang paling gampang apa selalu? Silap. Tuh, ada juga silap ya. Silap pak, bagaimana silap? Bahasa Inggris kita sekarang sudah terdorong. Apa yang didorong nggak tahu saya. Sudah terdorong. Saudara-saudara, kalau Anda mencintai pasangan Anda mengasihi pasangan, Anda tidak akan melakukan sesuatu yang salah untuk pasangan Anda. Enggak mungkin Anda melakukan hal yang jahat. Itulah sebabnya, sekali lagi, kalau Anda mengasihi Tuhan, mengerti, menyadari betul-betul kasih Tuhan itu buat saudara, taat Anda itu permanen biasanya. Tidak kambuhan, tahu kambuhan? Kambuh-kambuh dia begitu. Hari ini apa, besok kumat lagi, taat kumat lagi begitu. Enggak, kalau karena mengasihi Tuhan, kita akan sadar gitu. Iya ya. Saya kalau melakukan kejahatan itu, aduh betapa pedihnya, betapa sedihnya hati Tuhan. Itu luar biasa. Anak harus diajar
tentang bagaimana kasih itu. Kalau dia mengasihi orang tuanya, dia tidak akan bengkok-bengkok. Kalau dia kuliah, kuliahnya lurus gitu sampai selesai, bukan begini-begini. Itu sebenarnya Anda harus tanamkan kasih itu kepada anak-anak Anda. Bagaimana cara menanamkan kasih itu? Ya melalui perbuatan, melalui apa yang Anda bisa kerjakan. Makanya tadi disampaikan bahwa perbuatan Anda jauh lebih kuat berbicara daripada kata-kata Anda. Ada lagi dalam hukum atau ilmu kepriaan, pria sejati, dibilang apa? 1 ons ketaatan jauh lebih berguna daripada 1 ton doa. Itu dia. Doa terus tapi taatnya nggak ada. Bagaimana tuh? 1 ons ketaatan lebih penting, lebih berguna daripada 1 ton doa. Jadi sebenarnya taat itu jangan dianggap remeh, karena orang akan menilai, anak-anak kita akan menilai, perbuatan kita itu dinilai. Dan kita selalu jawaban seperti Amaningsi. Apa yang dikatakan Amaningsi tadi itu mewakili kita banyak bapak-bapak. Mewakili, kalau dibilang semua mungkin tidak lah ya, tapi paling tidak 80%. Apa itu? Sibuk, capek. Udah capek dari kantor, aku kan mau tenang sampai di rumah, tenang, entah ngapain lagi ribut kali pun anakku ini. Nah begitu dia, nggak mau ngambil sebuah korban, pengorbanannya yang namanya waktu, tenaga, lelah. Memang begitu. Saya juga kadang-kadang seperti itu. Sudah saya bilang sama istri, kenapa sih gak selesai-selesai, terus aku udah capek sekali mikirin ini mikirin itu. Coba bayangkan loh mak, apa jawaban istri saya. Nah inilah susahnya jadi pendeta ini. Apa dibilangnya? Papa, masih kucatat khotbahmu 3 minggu yang lalu. Memang kalau wanita itu memang ahli sejarah, dia ingat semuanya. Hebat itu, perempuan namanya istri ahli sejarah, diingat semua. Papa, katanya. Enggak, kau ingatnya khotbahmu 3 minggu yang lalu itu? Aku pun sudah lupa, dia masih ingat. Hebat, itu perempuan. Itu ibu, istri, ibu. Kalau istri bapak-bapak ya sama saja. Sudah begitu nasib kita pak, terimalah. Apa korban 3 minggu lalu? Ya itu kan kau bilang, kalau mengasihi itu ya berkorban. Mengasihi itu kan harus memberi. Apa khotbahmu itu untuk jemaat saja, untukmu tidak? Udah kayak gitu, udah diamlah. Kalau ditembak gitu udah diam. Saya bilang capek kali aku mikirin ini. Belum lagi kuliah lagi, belum lagi ini, belum lagi itu. Jadi apalagi sekitar 3 bulan yang lalu saya siapin buku, saya buat buku semua. Bisa tidur sampai jam 2 baru tidur, bangun nanti jam 5. Itu udah ngantuk-ngantuk. Karena dipaksa berdoa. Jangan kau suruh jemaat berdoa, kau tidak berdoa. Kata, kan ngeri-ngeri sedap itu udah ngomongan gitu. Terpaksa berdiri walaupun oleng ya kan. Berdoa kan begitu kan. Ya begitulah hidup. Ya hidupnya begitu. Kadang terlambat lagi bangun, terpaksa kan. Apa boleh buat? Terlambat lah. Makanya nanti udah pergi anak-anak, baru cuci muka. Anak-anak saya itu si kembar kalau pergi sekolah wajib saya peluk, wajib saya doakan walaupun sebentar. Jadi kalau saya lagi capek gitu, lagi baringan baru selesai doa tadi, lebih baringan, mamanya nyiapin makanan semua. Pak, anakmu. Kalau dibilang anakmu, katanya saya langsung bangkit. Bayangkan itu kalau udah suara itu kalau suara menggema, wah itu suara Tuhan saudara-saudara. Jangan main-main. Maka saya berdirilah, saya keluar dari kamar lah, saya peluklah anak saya. Tuhan berkati anakku ini begini. Amin. Peluk lagi, satu lagi, Tuhan. Amin. Tiap hari loh saudara. Boleh tanya anak saya. Tiap hari. Kecuali pernah kejadian anakmu, saya lagi mohon maaf, saya lagi di kamar mandi buang hajat. Nggak bisa, mana bisa diwakilkan itu kan. Terpaksa lah, doakanlah dulu, saya bilang. Oh ya katanya, ya doainlah dulu. Saya lagi di kamar mandi. Tapi saudara-saudara,
Pertanyaannya, apa ya gunanya yang sepele? Kan sepele itu kan. Anak-anak doain, pulang, pergi. Anak-anak besok, tiap hari. Apa gunanya itu? Mungkin bagi kita yang gereja-gereja yang karismatik yang apa, harusnya doanya lebih mantap. Haleluya itu. Anakku dalam nama Yesus. Begitu-begitu baru mantap doanya. Enggak juga. Sederhana ini, sederhana. Tapi pertanyaannya, bermanfaat enggak yang sederhana ini? Dengar saya baik-baik. Hari ini belum saya lihat hasilnya. Tunggu nanti. Dan ingat baik-baik semua, ketaatan Anda pada Tuhan bukan hari ini hasilnya. Sungguh-sungguh ada pada Tuhan hari ini, mengikuti perintahnya, bukan hari ini jawabannya, bukan hari ini hasilnya. Bisa 5 tahun, 10 tahun lagi. Kerjakan sajalah, lakukan sajalah. Kenapa? Karena disitulah Anda sedang menanamkan nilai-nilai kebenaran. Mana lebih gampang bilang, berdoa kau nak, cara berdoa itu begini. Ya begini, makanya berdoa. Nah, begitu. Daripada, mari nak kita berdoa. Praktek langsung kan selesai. Nggak perlu lagi terlalu banyak ngomong. Merepet terus. Kan lebih bagus praktekkan saja. Mari lakukan. Nah, selesai kan? Dia udah tahu dia itu, udah dibacanya semua, udah mengerti dia A sampai Z. Sama dengan gini. Dengar. Ada orang mau belajar berenang. Bagaimana cara belajar berenang yang baik? Apa di ruangan kelas? Hah? Begitu? Belajar berenang. Oke, mari kita belajar begini gaya dada, tangan di depan, kaki di, begitu. Bodoh-bodoh lah itu. Nggak ada ceritanya mengajari cara berenang dengan cara kita melakukannya itu di dalam kelas. Gimana? Kesanalah ke kolam renang. Disitulah praktekan. Gini buat, kakimu begini, tangan gini. Selesai lakukan. Maka sebab itu, dengarkan saya. Minggu yang lalu saya sudah katakan. Bagaimana Oswald Chambers mengungkapkan. Kalau Anda mau mengerti firman, Anda akan mendapatkan pengertian firman ketika Anda belajar taat. Dulu saya nggak ngerti karena Oswald Chambers bilang Anda mengerti firman bukan melalui akademis, bukan belajar akademis, di situ mengerti firman. Dulu saya pikir nggak betul, masa berarti nggak perlu belajar, nggak perlu sekolah Alkitab, kan perlu belajar itu akademis, kan begitu kan? Di dalam pelayanan dan selanjutnya saya masuki begitu banyak pekerjaan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang saya harus lakukan. Makin saya mengerti, betul. Semakin kita mengerti firman itu adalah ketika kita belajar melakukan firman Tuhan. Taat, kita mendapat pengertian. Maka kita akan bilang, yes, betul. Iya ya. Kenapa? Karena kita sudah belajar taat. Saudara-saudara, jangan anggap remeh. Anda dan saya perlu belajar. Namun ingatlah, taat itu bukan karena takut dihukum, takut mati, takut ini. Bukan. Tapi karena Anda mengasihi. Dosa, saya tanya, orang yang masuk neraka itu kenapa? Orang masuk neraka itu bukan karena nggak menerima Yesus, salah. Orang yang masuk neraka itu bukan karena nggak menjadi Kristen atau nggak ke gereja, salah. Orang itu masuk neraka itu disebabkan apa? Ketidaktaatan, itu awalnya. Adam tidak taat pada perintah, maka dosa masuk. Ketidaktaatan Anda membuat dosa masuk lebih banyak lagi dalam rumah tangga Anda. Itu. Nah, belajarlah kita menyadari akan hal ini. Adam, dia tidak taat. Makanya Roma 5 ayat 18 bilang, oleh karena ketidaktaatan satu orang, semua kita menjadi orang berdosa. Tetapi oleh karena ketaatan satu orang, yaitu Yesus,
semua kita menjadi orang benar. Wih, hebat loh. Ketidaktaatan Adam dibalas atau diselesaikan oleh ketaatan Yesus, sehingga kita menjadi orang benar. Jadi ketaatan Anda hari ini melakukannya dengan terus menerus dalam rumah tangga Anda, dengarkan, itu akan membawa atmosfer yang sangat berbeda di dalam rumah Anda. Anda akan menjadi orang yang lebih bisa menikmati hidup nantinya di masa tua Anda. Percayalah, percayalah. Dilakukanlah dengan baik. Belajarlah untuk mentaati. Tapi taat itu karena kita mengasihi. Amin, saudara-saudaraku. Jadi taat itu adalah apa? Taat adalah sikap hati yang rela, bersedia menerima sebuah penugasankah, sebuah perintahkah. Dia belajar untuk hatinya rela. Jadi tidak taat artinya mengasihi diri sendiri, mengasihi kedagingan kita, mengasihi kenikmatan daging, kenikmatan dunia ini, kenikmatan dosa. Walaupun kita suka nyanyi, aku mau cinta Yesus selamanya, berulang-ulang. Kadang-kadang dengar, kadang-kadang kita nyanyi, ku mau cinta Yesus, berulang-ulang. Ku mau, kita pikir kita sudah mencintai Yesus dengan nyanyi, ku mau cinta Yesus, berulang-ulang, besok lagi, ku mau. Kita pikir kita sudah mencintai Yesus. Belum tentu. Anda dan saya perlu untuk apa? Mentaatinya. Disitulah membuktikan kita mengasihi Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15, ayat yang ke-5, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-5, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, yang Anda buka, kalau Anda buka Alkitab Anda manual, itu mungkin terjemahan baru, LAI. Tapi kalau kita melihat dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dikatakan begini, tetapi orang-orang yang taat kepada perkataan Allah, orang itu mengasihi Allah dengan sempurna. Itulah tandanya bahwa kita hidup bersatu dengan Allah. Jadi bersatu dengan Allah, tandanya itu taat. Mengasihi Tuhan itu taat, tandanya itu. Itulah yang dilakukan Yesus. Yesus itu dikatakan bersatu dengan Allah. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dan dia berkata, tidak pernah aku mengatakan sesuatu di luar apa yang Bapakku katakan, katanya. Karena dia nyatu. Dan pembuktiannya itu dia taat pada perintah Bapa. Makanya waktu dia mau mati, jujur saja kedagingannya, secara kemanusiaannya, bisa saja dia menolak. Sampai dia kan berdoa, bukan, di Getsemani, kalaulah boleh ya Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Dia taklukkan keinginan secara daging itu, dia taklukkan dengan berkata, bukan kehendakmu yang jadi, kehendakmu yang jadi ya Bapa. Makanya dia taat sampai mati. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu memiliki perasaan pikiran sama seperti Kristus. Wah, itu luar biasa. Apa itu? Naruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Ayat 6-nya bilang, Filipi 2:6, yang walaupun dalam rupa Allah, berarti dia Allah. Walaupun dalam rupa Allah, berarti Yesus kita itu Allah. Lalu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia enggak pertahankan itu, keilahiannya itu. Tetapi justru ayat 7, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia. Dia ambil kemanusiaan, dia tempel pada dirinya. Dia Allah, sehingga waktu dia lahir ke dunia,
Dia Allah, dia juga manusia 100%. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ayat yang ke-8 bilang, dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Taat, kenapa dia mau taat itu? Sebagai bukti bahwa dia mengasihi kita semuanya, bahwa dia mengasihi alam, bahwa dia merindukan saudara dan saya semua diselamatkan karena kasihnya. Jadi taat itu karena dia mengasihi saudara dan saya, sehingga dalam waktu itu pula lah, dalam ketaatannya itu pula lah, maka Yesus pun menyerahkan nyawanya itu. Tidak ada satu pun dalam pikiran Yesus yang mengatakan bahwa hidupnya adalah hidup yang sekedar saja, atau hanya bagaimana kehidupan jalan saja, seperti manusia biasa saja. Tidak. Tapi Yesus sedang mengatakan bahwa aku taat sampai mati. Karena apa? Karena aku mengasihi. Nah sekarang saya berharap Anda menyadari, kalau Yesus sudah taat sampai mati karena kasihnya, maka kita juga taat pada perintah Tuhan. Karena apa? Karena mengasihi, bukan karena perintah, takut pada perintah, bukan karena kita ini takut dihukum. Saudara-saudara, jadi pelajaran berharga kita adalah belajarlah kita untuk mentaati Tuhan karena kita mengasihinya. Amin, saudara-saudaraku. Nah sekarang pertanyaannya selanjutnya, apa lawan kata dari kalau kita mengasihi Tuhan? Apa lawan katanya? 1 Yohanes 2 ayat 15. Kita akhiri ya. Lawan kata dari mengasihi Tuhan itu 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Jadi mengasihi dunia, mengasihi dunia itu berbanding terbalik atau berlawanan dengan mengasihi Tuhan. Pertanyaannya lagi, mengasihi dunia, apa rupanya dunia itu dengan semuanya di dalamnya itu apa? Ayat di bawahnya, ayat 16, dia berkata, sebab bagaimana yang semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa isi dalam dunia? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, semuanya itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saya percaya orang Kristen tidak lagi bicara mengasihi setan, nggak ada ya. Saya yakin itu tidak mungkin. Tapi mengasihi dunia, ya. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu berasal dari dunia. Nah, itulah yang berbicara apakah yang membuat kita berbelok arah, tidak lagi mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, karena kita sudah mengasihi dunia, berbelok. Apa yang ada di dalam dunia? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Saya akhiri, saudara-saudara, ceklah dalam hidup Anda hari ini. Apakah keinginan daging itu begitu kuat di dalam diri saudara dan saya? Apakah keinginan daging itu begitu mengikat saudara? Kalau begitu, berarti kasih akan Bapa tidak ada dalam hidup saudara. Maka dengan demikian, kalau tidak mengasihi Bapa, jamin 100% Anda akan sulit menjadi orang yang taat. Tapi kalau Anda belajar menanggalkan semua perkara dunia itu, lalu kemudian Anda mengasihi Tuhan dengan sebuah pengertian bahwa Yesus sudah mengasihi saya, menyerahkan nyawanya untuk saya. Itu sebabnya saya harus memberikan diri saya, hidup saya, karena kasihnya itu luar biasa untuk saya. Saya akan mengasihi Tuhan luar biasa juga. Maka Anda akan taat. Anda akan taat, pasti taat. Taat Anda bisa permanen.
seperti tadi, anak-anak kita, kalau dia tidak mengasihi orang tuanya, dia pasti akan sulit mengikuti perintah, sulit sekali. Malah Anda akan ditipu-tipunya. Dia nggak tahu bahwa mama bapaknya capek cari uang, bagaimana supaya dia bisa kuliah, bagaimana supaya dia bisa dapat nantinya di sana pekerjaan, bagaimana. Berulang-ulang Anda katakan, tetapi karena dia belum memiliki kasih itu, pada akhirnya dia akan langgar juga. Saudara-saudaraku, ajarlah bagaimana anak-anak kita harus mengasihi. Dan dimulai dari kita hari ini, kita harus belajar mengasihi Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita yang luar biasa. Kita akan menyambut perjamuan bersama-sama.